Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Biano Rifai. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Dasar Kosakata di SD. Pertama, pengertian. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang pun didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh seorang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wansin dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu cakupan materi tata bahasa. Yang pertama, pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saya di sini akan menjelaskan pengertian kata tidak baku. Setelah memahami pengertian kata baku, selanjutnya adalah pengertian kata tidak baku. Pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Selanjutnya, faktor kata baku tidak bisa diucap, yaitu kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Dan yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Kata baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Kedua, sebagai pemberi kekhasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ketiga, pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi. Kata baku. Yang pertama, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Kedua, membuat laporan. Ketiga, membuat karya ilmiah. Keempat, membuat nota dinas. Kelima, membuat surat lamaran pekerjaan. Keenam, saat musyawarah atau diskusi. Yang ketujuh, saat berpidato dan rapat dinas. Yang kedelapan, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kata baku dan tidak baku. Pertama, contoh kata baku. Contohnya yaitu dari kata baku, misalnya seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Kedua, yaitu pengertian singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih.
Singkatan biasanya digunakan untuk nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya yaitu untuk nama orang. Ini contoh untuk nama orang, misalnya A.H. Nasution menjadi Abdul Haris Nasution. Contoh yang kedua, H. Hamid sama dengan Haji Hamid. Ini untuk singkatan nama orang. Dan untuk singkatan nama gelar, contohnya misalnya S.E sama dengan sarjana ekonomi. Contoh kedua, SSS sarjana sosial. Itu untuk singkatan nama gelar. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kedua, Lembaga Administrasi Negara. Itu adalah contoh dari akronim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Robiatul Adawiyah dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang arti sinonim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata lain. Sinonim sering disebut juga dengan persamaan kata. Dilansir Ensiklopedia Britania 2015, sinonim adalah kata-kata dengan makna yang sama atau mirip. Dua kata sering disebut sinonim jika memiliki konotasi atau makna yang sama. Jonter Pandapotan Sitorus dalam bukunya Mengenal Tata Bahasa Indonesia 2009, sinonim dapat diartikan sebagai bentuk kata yang sama atau mirip dengan makna kata lain. Selanjutnya yaitu macam-macam sinonim. Ada dua macam sinonim, yaitu sinonim sama persis dan sinonim mirip. Yang pertama itu sinonim persis. Sinonim persis ini terjadi karena kemampuan kata yang dapat saling menggantikan di dalam sebuah kalimat.
Sinonim ini tidak berubah, maksudnya meski bentuk kata yang digunakan berbeda, bentuknya sama antara satu dengan yang lainnya. Kedua yaitu sinonim mirip. Sinonim mirip ini terjadi karena ketidakmampuan kata untuk saling menggantikan. Karena bentuk kata yang satu tidak tergantikan maknanya dengan kata yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menemukan sinonim mirip. Perbedaan ini muncul karena memang nuansa kata-kata yang dihasilkan melalui kata-kata yang lain tidaklah sama. Kemudian, contoh-contoh sinonim. Di antaranya yaitu bertemu sama dengan berjumpa, hewan sama dengan binatang, dan bohong sama dengan berdusta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu arti antonim. Menurut KBBI, antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain. Maksudnya, sinonim dan antonim bahasa Indonesia terkumpul dalam Thesaurus. Thesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan sinonim dan antonimnya. Buku itu berisi referensi berbagai perangkat konsep atau istilah dalam berbagai bidang kehidupan atau pengetahuan. Dilansir Ensiklopedia Britania 2015, antonim adalah sebuah kata yang mengekspresikan makna yang bertentangan dengan makna kata lain. Dalam hal ini, kedua kata tersebut adalah antonim satu sama lain. Antonim sebenarnya mudah dipahami jika sinonim sebuah kata diketahui terlebih dahulu. Artinya, antonim dapat memberi pengertian bahwa bentuk dua kata saling berlawanan arti atau berlawanan makna. Antonim selalu mengacu pada pembenturan makna yang tidak akan pernah bersahabat atau selalu berlawanan. Dalam bahasa Indonesia, banyak bentuk kata yang berlawanan arti dengan bentuk kata yang lainnya, seperti kata besar sebagai lawan kata kecil, kata tinggi sebagai lawan kata rendah, dan ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan, yaitu atas, lawan katanya atau antonimnya itu bawah, besar antonimnya kecil, jauh antonimnya dekat, mahal antonimnya murah, baru antonimnya lama, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengertian ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan gabungan unsur-unsur kata pembentukannya. Contohnya yang pertama yaitu serasa melambung jauh hatinya setelah Amin meraih peringkat pertama. Melambung jauh hatinya itu sama dengan sangat senang. Contoh yang kedua yaitu mukanya merah padam ketika terlambat mengikuti upacara. Maksudnya mukanya merah padam yaitu mukanya berubah. Yang selanjutnya yaitu pengertian peribahasa dan contohnya. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu, atau dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan, atau ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Contoh dari peribahasa yang pertama yaitu datang tampak muka, pergi tampak punggung. Artinya datang dengan baik, pergi pun dengan baik-baik pula. Contoh yang kedua yaitu seperti anak ayam kehilangan induknya. Artinya suatu kelompok yang terpecah-pecah karena ditinggal pimpinannya. Selanjutnya yaitu pengertian homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Secara etimologi,
Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu homos yang berarti sejenis atau sama, serta onuma yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan dan pengejaan sama, namun memiliki makna berbeda. Homonim berbeda dengan polisemi. Polisemi merupakan kata yang dapat memiliki makna lebih dari satu. Biasanya makna yang terkandung adalah makna denotasi atau makna sesungguhnya dan makna konotasi atau perumpamaan. Selanjutnya yaitu contoh kata homonim. Yang pertama itu hak. Memiliki arti bagian dari sepatu wanita, sesuatu yang benar, milik atau kepunyaan. Yang kedua yaitu bulan. Mempunyai arti penyebutan periode dalam kalender satelit alam yang mengorbit pada bumi. Contoh yang ketiga yaitu genting, situasi yang gawat, atap rumah. Selanjutnya yaitu rapat, pertemuan atau diskusi yang membahas sesuatu hal atau tidak renggang berhimpitan. Selanjutnya yaitu selang, jeda waktu, memiliki arti jeda waktu, dan alat menyalurkan air. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata homonim. Yang pertama itu hak. Dalam satu kalimat yaitu, karena tidak terbiasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah atau bagian sepatu. Contoh yang kedua yaitu, orang seusianya harusnya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil atau dalam artian benar. Terus selanjutnya yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam hal ini yaitu milik atau kepunyaan. Kemudian yaitu dalam kata bulan. Bulan Februari aku akan menikah, yaitu menunjukkan periode dalam kalender. Terus selanjutnya gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan menyebabkan pasang surut air laut dalam artian satelit alam. Terus selanjutnya genting. Situasi menjadi genting semenjak penyerangan ke hotel itu. Pihak kepolisian berusaha mengeluarkan semua orang dari sana, dalam artian itu gawat. Yang selanjutnya yaitu pengertian homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi beda lafal dan maknanya. Istilah homograf berasal dari kata homo yang berarti sama dan graf atau graf yang berarti tulisan. Sehingga secara etimologi, istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan sama namun berbeda pengucapan atau pelafalannya. Namun seperti istilah homofon, istilah-istilah atau kata-kata homograf tidak memiliki kesamaan arti satu sama lain. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengidentifikasi makna kata-kata yang berhomograf bila kita tidak mendengar atau membacanya dalam sebuah kalimat yang utuh. Contoh kata homograf yang pertama itu apel, memiliki arti yang pertama suatu jenis buah-buahan, yang kedua kegiatan berkumpul seperti akan melaksanakan upacara. Terus selanjutnya itu serang, memiliki arti gerakan tiba-tiba dengan tujuan menjatuhkan lawan. Yang arti yang kedua yaitu nama daerah di Provinsi Banten. Selanjutnya yaitu keset, memiliki arti kain atau serabut yang digunakan untuk membersihkan alas kaki sebelum memasuki ruangan. Arti yang kedua yaitu keadaan di mana suatu benda tidak licin setelah dibersihkan. Penggunaan kata homograf dalam kalimat. Yang pertama itu apel. Ibu membeli apel 2 kg sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke rumah bibi, yaitu buah, memiliki arti buah. Yang kedua yaitu apel anak asrama PPKU Institut Pertanian Bogor dimulai tepat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dalam artian upacara. Yang kedua yaitu anak itu menyukai apel. Ia tidak henti-hentinya memakan buah itu dari tadi siang. Yang memiliki arti buah juga. Komandan Arianto menjadi pimpinan apel
pada pagi ini, yaitu memiliki arti upacara. Selanjutnya yaitu serang, memiliki arti gerakan atau nama daerah. Contohnya dalam kalimat yaitu Kota Serang memperingati hari jadi yang ke-9 pada 10 Agustus 2016 ini. Dalam artian nama daerah. Terus selanjutnya yaitu Serang merdeka, terobos dan hancurkan formasi pertahanannya. Kita harus selamatkan seluruh sandera di sana, teriak sang komandan polisi. Nah, dalam artian yaitu gerakan. Pengertian homofon, kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi beda ejaan dan maknanya. Istilah homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Sehingga jika kita merujuk pada pengertian etimologinya, makna homofon didefinisikan sebagai kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan atau cara penulisan serta arti yang terkandung di dalamnya berbeda. Kata KBBI juga mengartikan istilah homofon serupa, yakni sebagai kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Homofon merupakan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi dalam bentuk tulisan dan maknanya berbeda dengan kata lain. Kata-kata yang berhomofon mempunyai pelafalan yang sama walaupun mempunyai tulisan dan arti yang berbeda. Sedikit berbeda dengan homonim, kata-kata yang berhomofon bisa kita identifikasi maknanya dengan melihat bentuk tulisannya. Tapi jika dalam berbentuk tulisan kita harus mendengarnya dalam sebuah kalimat utuh. Jika kita mendengar kata bang, ada dua makna yang memungkinkan, yakni apakah itu suatu tempat atau panggilan untuk orang yang lebih tua. Oleh sebab itu, kita harus mendengarnya dalam sebuah bentuk kalimat yang utuh. Penggunaan kata homofon dalam kalimat. Yang pertama itu kata bank, memiliki makna lembaga keuangan dan untuk panggilan kakak laki-laki. Contoh kalimatnya yaitu ayah menabung di bank. Tadi pagi aku berangkat diantar oleh ayah karena bank tempat ayah bekerja sejalur dengan sekolahku. Terus, salah satu faktor yang menyebabkan pertanian on-farm sulit berkembang karena sulitnya petani mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank. Selanjutnya yaitu, bang mau baksonya 2, Andre meneriakkan pesanan dari tempat duduk kami. Bang Dwiki sempat terpancing emosinya saat final turnamen basket antar kelas kemarin. Arya bersama Bang Rijal pergi mendaki Gunung Gede, Pangrango. Selanjutnya yaitu pengertian polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Polisemi juga bisa diartikan kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Kata polisemi berasal dari bahasa Latin, poli yang berarti banyak dan semi yang berarti makna. Oleh karenanya, polisemi diartikan sebagai suatu kata yang memiliki banyak makna tergantung pola kalimat dan konteks kalimat yang sedang diutarakan. Ada banyak kata yang termasuk ke dalam contoh kata polisemi. Salah satunya adalah kata akar. Bila dituangkan dalam kalimat dengan konteks yang berbeda, maka kata tersebut juga akan memiliki makna yang berbeda. Contoh polisemi. Yang pertama itu akar. Memiliki makna yang pertama itu sebelum mengambil keputusan, kita harus menemukan akar permasalahannya atau penyebab terlebih dahulu. Makna yang kedua yaitu akar-akar beringin atau bagian yang menopang tumbuhan itu hampir saja membuatku jatuh. Contoh yang kedua yaitu tangan kanan. Memiliki makna yang pertama, sudah belasan tahun Pak Adi menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan atasannya. Makna yang kedua yaitu tangan kanannya atau bagian tubuh terkilir selepas bermain bulu tangkis di lapangan tadi. Contoh yang ketiga yaitu darah. Memiliki makna
saya masih punya hubungan darah dengan keluarga Burani. Di sini arti darah itu memiliki makna kesaudaraan. Terus makna yang kedua yaitu tubuhnya berlumuran darah setelah kepalanya terbentur tiang listrik. Maksud darah di sini yaitu yang berada dalam tubuh. Selanjutnya yaitu materi tentang majas. Majas adalah gaya bahasa, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Majas digunakan dalam penulisan karya sastra, termasuk di dalamnya puisi dan prosa. Umumnya puisi dapat mempergunakan lebih banyak majas dibandingkan dengan prosa. Nah, ada juga jenis-jenis majas, salah diantaranya yaitu majas perbandingan, majas penegasan, majas sindiran, dan majas pertentangan. Materi selanjutnya yaitu permainan bahasa. Permainan dapat menjadi kekuatan yang memberikan konteks pembelajaran dan perkembangan masa kanak-kanak awal. Untuk itu, perlu diperhatikan struktur dan isi kurikulum sehingga guru dapat membangun kerangka pedagogis bagi permainan. Struktur kurikulum dalam pembelajaran bahasa terdiri atas perencanaan yang mencangkup penetapan sasaran dan tujuan, perorganisasian dengan mempertimbangkan ruang, sumber, waktu, dan peran yang dewasa, pelaksanaan yang mencakup aktivitas dan perencanaan, pembelajaran yang diinginkan, dan asesmen dan evaluasi yang meliputi alur umpan balik pada perencanaan. Word 1996 halaman 87. Selanjutnya yaitu media. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan kartu berseri atau flashcard. Kartu-kartu berseri tersebut dapat berupa kartu bergambar, kartu huruf, kartu kata, atau kartu kalimat. Selanjutnya yaitu strategi. Dalam pembelajaran membaca, permulaan guru dapat menggunakan strategi bermain dengan memanfaatkan kartu-kartu huruf. Kartu-kartu huruf tersebut digunakan sebagai media dalam permainan menemukan kata. Siswa diajak bermain dengan menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang berdasarkan teka-teki atau soal-soal yang dibuat oleh guru. Titik berat latihan menyusun huruf ini adalah keterampilan mengeja suatu kata. Ross and Roux 1990. Adapun teknik dalam pembelajaran media teknis menurut Mackey dalam Rofiuddin 2003 halaman 44, guru dapat menggunakan strategi permainan membaca, misalnya cocokkan kartu, ucapkan kata, temukan kata, kontes ucapan, temukan kalimat, baca dan berbuat, dan sebagainya. Kartu-kartu kata maupun kalimat digunakan sebagai media dalam permainan kontes ucapan, seperti mengucapkan atau melafalkan. Pelafalan kata-kata tersebut dapat diperluas dalam bentuk pelafalan kalimat bahasa Indonesia. Yang dipentingkan dalam latihan ini adalah melatih siswa mengucapkan bunyi-bunyi bahasa seperti vokal, konsonan, dialog, dan kluster sesuai dengan daerah artikulasinya. Selanjutnya yaitu permainan kata. Permainan kata dan huruf dapat memberikan suatu situasi belajar yang santai dan menyenangkan. Siswa dengan aktif dilibatkan dan dituntut untuk memberikan tanggapan dan keputusan. Dalam memainkan suatu permainan, siswa dapat melihat sejumlah kata berkali-kali, namun tidak dengan cara yang membosankan. Guru perlu banyak memberikan sanjungan dan semangat. Hindari kesan bahwa siswa melakukan kegagalan. Jika permainan sukar dilakukan oleh siswa, maka guru perlu membantu agar siswa merasa senang dan berhasil dalam belajar.